Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengomentari atau memberikan pendapat mengenai dari kelompok 4 tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum untuk problematika pembelajaran kerangka UBD di lembaga formal, yaitu dari kelompok 4 itu membahas dari gurunya sendiri. Nah, di situ kan sudah ditampilkan mengenai untuk materi dari kelompok 4 sendiri. Dan menurut dari anggota dari kelompok 3, yang pertama akan dikomentari dari Mbak Vidiana Astuti. Silakan, Mbak. Baik, di sini kelompok 4 menjelaskan tentang UPD sebagai guru ya di sini. Nah, di sini guru menjadi komponen yang utama terhadap berhadapan dengan berbagai problem di dalam penerapan understanding by design karena kurikulum UPD ini sangat memerlukan kreativitas dari guru dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran serta harus didukung oleh waktu yang memungkinkan serta biaya. Wah, ini banyak sertanya ya. Kesulitan yang dihadapi guru juga dapat muncul ketika dilakukan penilaian peserta didik terhadap pikiran mereka mengenai suatu topik. Langsung dikomentari saja atau kita menunggu teman yang lainnya untuk membaca? Langsung bisa dikomentari aja, kan sebelumnya sudah dibaca tentang materi dari kelompok 4. Silakan bisa Oke. dikomentari. Nah, screennya ke yang tadi dulu Mbak Risma sebelumnya. Nah, ini sebagai guru, kalau menurut saya seperti kelompok 4 ini sudah baik. Memang guru itu komponen utama terhadap suatu proses pembelajaran. Akan tetapi di sini yang perlu saya komentari adalah tata kata-katanya saja. Terlalu banyak serta, kemudian itu menjadi suatu kalimat yang kurang efektif kalau menurut saya. Di sini juga bisa dijadikan misalkan guru menjadi komponen yang utama yang berhadapan dengan peserta didik dalam penerapan understanding by design. Karena apa? Karena kurikulum UPD ini sangat memerlukan kreativitas dari guru dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran. Guru harus didukung oleh waktu yang memungkinkan dan juga biaya yang memadai. Misalkan seperti itu. Kan kata-katanya tidak boros di kata serta itu sendiri. Jadi mungkin untuk kelompok yang membaca dari kelompok 4 ini itu akan lebih sulit memahami karena kalimatnya yang terlalu banyak ada kata sertanya itu sendiri. Kalau dari apa yang telah dipaparkan bisa dipahami dan saya juga sependapat memang guru itu adalah komponen yang utama dalam suatu pembelajaran. Apalagi di sini harus menerapkan understanding by design. Nah, kesulitan yang dihadapi guru itu juga muncul ketika dilakukannya penilaian peserta didik terhadap pikiran mereka mengenai suatu topik. Karena understanding by design ini kan tidak seperti kurikulum yang telah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Dan ini juga bukan berasal dari Indonesia sendiri. Begitu. Next, selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Selanjutnya bisa dikomentari yang lainnya. Ya, selanjutnya saya akan mengomentari hasil dari kelompok 4 tentang problematika guru dalam implementasi kurikulum ya. Mbak, tolong dibuka bagian problematikanya, Mbak. Nah, di sini ada problematika penerapan kerangka UPD dalam lembaga formal sebagai guru. Nah, sebelumnya
Itu kan menurut saya problematika guru sendiri itu yang disampaikan oleh kelompok 4 sudah menjadi problematika hampir seluruh guru di Indonesia. Dan problematika tersebut juga saya dapatkan di dalam artikel yang sudah saya cari, yang judulnya yaitu analisis kesulitan guru dalam implementasi kurikulum di Kota Merauke, di mana seorang guru dalam menerapkan kurikulum yang baru tentu masih kesulitan apabila tidak ada sosialisasi dan penjelasannya, sehingga guru tersebut belum menguasai penerapan kurikulum baru, baik kurikulum UBD, K13 maupun kurikulum yang sekarang ini sedang diterapkan yaitu kurikulum Merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk perubahan kurikulum di Indonesia sendiri menyebabkan guru harus beradaptasi dengan tuntutan kurikulum-kurikulum yang baru. Kurikulum yang baru yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan pemerintah. Salah satunya yang menjadi kendala implementasi kurikulum baru adalah ya tadi adalah kesulitan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang baru. Guru juga memiliki kesulitan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum yang baru. Kesulitan-kesulitan tersebut, yang pertama itu dari pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, penyusunan skema kompetensi dasar. Yang ketiga, pengembangan kegiatan apersepsi. Yang keempat, pengembangan aktivitas kegiatan inti. Yang kelima, perancangan kegiatan menarik dan kesimpulan. Nah, hal-hal tersebut juga menjadi kendala-kendala guru. Seperti sekarang ini juga kurikulum Merdeka kan untuk menerapkan karakter-karakter Pancasila sendiri juga guru sedikit kesulitan, apalagi dalam kurikulum Understanding by Design, di mana kurikulum tersebut itu harus menerapkan pemahaman kepada peserta didik. Nah, sekian dari saya untuk komentar kepada kelompok 4 sudah hampir sama dengan pengertian dari saya sendiri terkait dengan problematika penerapan kerangka kurikulum. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lutfiana. Silahkan bisa yang lainnya untuk mengomentari atas pendapat dengan untuk materi dari kelompok 4. Baik, selanjutnya yaitu setelah saya baca materi dari kelompok 4 atau pembahasan dari kelompok 4 sendiri, kurang lebih semua materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4 sudah sesuai dan dapat saya pahami dengan baik. Nah, kemudian materi dari kelompok 4 juga telah saya bandingkan dengan artikel yang telah saya temukan, kurang lebih juga hampir sama dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 4. Nah, mungkin hanya satu hal yang perlu saya highlight, yaitu peran guru sendiri dalam proses pengembangan kurikulum. Dalam pembahasan final kelompok 4, belum terdapat kajian mengenai peranan guru dalam proses pengembangan kurikulum. Berdasarkan artikel yang saya dapatkan, terdapat 3 peranan guru dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai implementer, sebagai adapters, dan sebagai peneliti. Mungkin bisa ditambahkan itu untuk kelompok 4. Sekian. Baik, terima kasih Mbak Nova atas untuk masukannya dan komentarnya sesuai dengan artikel yang didapat. Kemudian untuk yang lainnya bisa berkomentar atau memberikan kritik atau saran atau sudah sependapat dengan materi atau topik dari kelompok 4-nya. Silahkan yang lain. Baik, saya akan setelah saya membaca dari hasil pemaparan kelompok 4, di situ juga dijelaskan tentang peran guru atau tugas guru. Di situ jelaskan tugas guru secara umum, namun benar yang dikatakan oleh Mbak Nova terkait dengan peran guru yang sesuai dalam pengembangan kurikulum. Di sini bisa ditambahkan juga sebagai pelaksana, sebagai adapter, sebagai peneliti kurikulum,
peran guru dalam pengembangan kurikulum, juga motivator pembelajaran, mediator, dan juga pembelajaran kurikulum yang menginspirasi. Di situ juga perlu ditekankan pada peran baik dari kurikulum sekarang ini, kurikulum Merdeka yang sedang diterapkan di Indonesia saat ini. Untuk selebihnya, kelompok 4 sudah memaparkan dengan materi-materi yang sesuai dengan petunjuknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nur. Untuk yang lainnya, bisa untuk memberikan pendapatnya dari materi Baik, dari kelompok 4. Silakan. saya akan memberikan pendapat saya. Di sini kelompok 4 membahas tentang problematika dan solusi terhadap permasalahan yang dialami guru pada implementasi kurikulum UBD. Hal ini telah saya bandingkan dengan artikel yang saya dapatkan. Guru itu menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan pendidikan ada di tangan guru, karena guru adalah individu yang berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas. Guru memiliki peran penting untuk membuat peserta didik berkualitas, baik itu akademis, keahlian emosional, maupun moral. Dalam hal ini, guru memiliki 4 peran. Yang pertama, guru bertugas untuk melaksanakan kurikulum yang sudah ada. Lalu yang kedua, guru selain sebagai tenaga teknis dari kurikulum, juga melakukan fungsi lain, yaitu sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan sesuai daerahnya masing-masing. Yang ketiga, guru memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyusun kurikulum. Dan yang keempat, dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Mungkin dari beberapa hal tersebut memang ada problem atau permasalahan. Nah, di sini permasalahannya sudah dijelaskan dari kelompok 4. Dari artikel yang telah saya baca, bahwa guru memiliki peran dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pada proses pembelajaran. Namun, dalam pelaksanaan, guru memang memiliki kendala, di antaranya guru kesulitan menerapkan kurikulum UBD karena kurangnya pemahaman dan literatur. Guru belum menguasai kerangka pembelajaran kurikulum tersebut dan kurangnya waktu dalam pelaksanaan monitoring. Nah, dari permasalahan tersebut, kelompok 4 telah memberikan solusi. Solusi yang digunakan oleh kelompok 4 dalam mengatasi permasalahan guru dalam pelaksanaan kurikulum sudah tepat, dan saya sependapat dengan kelompok 4. Begitu Mas Reza, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Risma. Selanjutnya, untuk yang lainnya. Di sini saya akan menanggapi tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal, kaitannya sebagai guru dalam penerapan UBD dalam pembelajaran dari kelompok 4. Berdasarkan jurnal yang saya dapatkan dengan judul penggunaan backward design dalam merancang pembelajaran matematika yang bernuansa observation based learning, menyebutkan bahwa model pembelajaran ini menuntut guru mengubah mindset dari aktif menerapkan menjadi fasilitator pengalaman belajar. Penerapan observation based learning menuntut guru mengikuti paradigma konstruktivisme. Guru harus lebih mengaktifkan siswa mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka sendiri. Jadi, dalam rangka merancang pembelajaran yang bernuansa observation based learning, guru harus menetapkan secara berturut-turut hal-hal berikut. Yang pertama, merancang indikator kompetensi yang ingin dicapai, yaitu sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan
mengasosiasi dan akan dikomunikasikan siswa. Yang kedua, merancang bentuk kegiatan asosiasi yang memungkinkan kesimpulan yang berupa indikator tersebut. Yang ketiga, merancang bentuk kegiatan yang menggali informasi yang memungkinkan diperolehnya data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan asosiasi. Yang keempat, merancang kegiatan yang memungkinkan siswa mau dan mampu mengajukan pertanyaan investigatif yang untuk memperoleh jawabannya, siswa harus mengumpulkan data dan informasi yang sesuai. Kemudian yang kelima ada merancang bentuk bahan pengamatan yang mendorong dan menantang anak untuk mau dan mampu mengajukan pertanyaan investigatif. Penggunaan backward design memberikan peluang besar untuk dilaksanakannya observation based learning atau pendekatan saintifik. Dengan rancangan seperti di atas, siswa akan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jadi saya pendapat dengan kelompok 4. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Reza. Baik, terima kasih Mbak Siti. Dan untuk saya sendiri, Reza Aldiberdiansa akan memberikan masukan ataupun membandingkan dari jurnal yang saya dapatkan dari kelompok 4 dari problematika pengembangan kurikulum UPD sebagai guru. Di sini saya mendapatkan untuk jurnal artikel yang berjudul Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter. Di sini untuk peran sendiri dalam pengembangan kurikulum sangat penting dalam mewujudkan generasi masa depan yang berguna bagi bangsa dan negara yang memiliki sifat tanggung jawab, kreatif, inovatif, dan menjadi seorang yang ahli. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum, guru sebagai jantungnya sebuah sekolah, dan sekolah itu sebagai jantungnya dalam pembelajaran itu sendiri, di mana untuk pengembangan kurikulum sering menentukan banyaknya masalah yang memerlukan pertimbangan dan solusinya. Dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi problem-problem kurikulum dan pembelajaran pendidikan karakter yang dihadapi oleh guru sendiri. Dalam hal ini, untuk pembelajaran pendidikan karakter itu sangat penting, di mana untuk perumusan kurikulum pendidikan karakter masih menjadi problematika yang sangat penting dalam proses implementasinya. Dan dari materi yang sudah disampaikan dari kelompok 4, untuk problematika ataupun peranan guru, solusi penerapannya dalam UPD itu sudah sesuai. Saya sependapat dengan kelompok 4. Begitu. Baik, itu adalah pendapat dari kelompok 3. Apakah ada yang mau menambahi dari kelompok 3? Cukup, Mas Reza. Cukup ya, Cukup, untuk semua Mas. anggota dari kelompok 3 sudah memberikan untuk komentar dari materi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dari kelompok 3, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.